jadi anak yang broken home gitu bun, yang hancur-hancur. Enggak, nih saya alhamdulillah ya kan, alhamdulillah meskipun berjuang sendiri, tetapi Allah kirimkan guru-guru yang baik, Allah kirimkan orang-orang yang baik, Allah kirimkan orang-orang yang mau dengan sukarela membimbing, mau dengan sukarela memberikan nasihat dan lain sebagainya. Itu salah satunya para guru-guru ya kan, dipertemukan dengan orang-orang baik. Dan satu lagi saya mau ngasih tahu, sebenarnya begini bun, untuk kita menjadi sukses, untuk kita menjadi orang yang baik itu bun, sebenarnya kita nggak usah banyak teman bun, tetapi kita punya atau bertemu dengan orang yang tepat. Banyak temen pun bun, kalau temannya itu tidak bisa memberikan kebaikan untuk kita, tidak bisa memberikan efek positif untuk kita, teman ya cuman sekadar teman, sebanyak apapun kayak seperti buih yang ada di lautan, nggak ada artinya. Tetapi ketika kita dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang baik-baik, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tepat, itu bisa menjadikan kita bisa lebih baik lagi. Begitu. Banyak teman juga, berapa banyak orang yang banyak temennya, bukannya dia jadi lebih baik, malah dia malah kejebur, ya kan? Pergaulan yang bebas kayak begitu bun, artinya yang ngabisin waktu yang sia-sia, ngabisin waktu yang sia-sia. Saya termasuk introvert bun, saya termasuk orang yang tidak suka terlalu banyak main kayak gitu, enggak, karena memang mungkin dari kecil proses kehidupan saya itu memang harus berjuang sendiri, kemudian saya harus cari duit sendiri ya kan, harus bisa mengatur waktu, mana kapan istirahat, mana kapan belajar, mana kapan harus cari duit, jadi di manage sendiri gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar main-main ke nongkrong-nongkrong gitu, saya nggak pernah seumur hidup di dunia bun, saya nggak pernah nongkrong-nongkrong kayak orang-orang kayak gitu, misalkan kayak ngopi hanya sekedar ngobrol, seumur hidup saya nggak pernah. Terkecuali memang saya bisa kan ketemu dengan seseorang urusan usaha, ya kan, ada tujuan, misalkan mau ketemu nih, mau ngebahas tentang usaha apa, atau misalkan mau ngebahas tentang apa, baru ketemu, itu iya. Dulu itu saya termasuk orang yang pelit sama waktu, artinya saya tidak pernah melangkahkan kaki keluar dari rumah kalau tidak ada tujuan. Kenapa seperti itu? Itu adalah kayak trigger dari, wabil khusus itu dari nenek saya pribadi. Karena memang saya besar dari nenek juga sih, banyaknya sama nenek. Karena orang tua saya divorce itu ketika saya masih kecil, ya kan. Jadi saya rada-rada banyak diurusin sama nenek, ya kan. Nenek saya itu selalu bilang, kalau memang tidak terlalu penting, gak usah habiskan waktu sia-sia, lebih baik kamu belajar. Seperti itu bun. Makanya dari kecil itu sampai sekarang jadi udah terbiasa. Ketika Allah mau memberikan sesuatu, saya udah biasa, nggak terlalu kayak gimana gitu. Coba kalau misalkan saya menjadi anak yang manja, menjadi anak yang anak mami, anak papi, misalkan gitu ya, mungkin saya nggak bisa tinggal sendiri, ya nggak. Tetapi karena memang saya udah terbiasa, ya kan, bikin rumah aja sendiri, ya kan. Itu nggak, ini bikin rumah ini, alhamdulillah tidak ada bantuan apapun dan tidak dibantu oleh siapapun. Pure uang pribadi, uang sendiri hasil dari kerja keras. Orang tua saya cuma minta doanya. Bahkan ketika saya minta doa, saya ngasih uang malah, bukan saya minta uang. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Dan itu menurut saya itu adalah karena memang didikan dari awal. Nah, makanya selalu saya bilang bahwa sebesar apapun cinta dan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, tak bagus kalau segala keinginan anaknya itu selalu dipenuhi. Nggak bagus, percayalah. Kenapa? Itu menjadikan anak itu jadi susah untuk dia bisa dewasa dan susah untuk bisa mandiri. Justru kalau misalkan orang tua, meskipun dia mampu untuk misalkan membelikan sesuatu yang diinginkan anaknya, tetapi diajarkan oleh orang tuanya, nah enggak seperti itu. Kalau memang kamu menginginkan itu, kamu harus berjuang. Itu sebenarnya itu cara didikan yang bagus. Cuman kadang-kadang kita itu seperti ini. Ada banyak orang tua yang dia merasa mampu, kemudian apa yang diinginkan anaknya semuanya dikasih, ya kan. Ketika anaknya tidak mandiri, ketika dia udah gede, anaknya selalu seperti ini, orang tuanya sendiri yang pusing. Padahal salah didikan dari awalnya. Saya bukan background anak manja bun, saya bukan background anak manja, saya bukan background anak yang segala sesuatu dicukupi dari orang tua, enggak. Apakah bapak saya miskin? Enggak, bapak saya cukup, ada, alhamdulillah. Cuman karena divorce-nya ini loh bun, karena perceraian orang tua ini bun, makanya selalu saya bilang, perceraian orang tua mau tidak mau anak yang akan menjadi korban. Tetapi kalau misalkannya anak ini yang diurusin sama ibunya, dan ibunya dia kuat, sanggup dia mendidik anaknya, ya kan, penuh dengan cinta dan kasih sayang juga perhatian bun, itu justru banyak anak yang hasil dari broken, yang hasil dari perceraian orang tuanya, justru pada sukses bun, pada mandiri, ya kak. Banyak juga yang
anak yang diurusin dari orang tua penuh dengan cinta dan kasih sayang full 100% semua ditanggung jawab sama orang tua, anaknya nggak mandiri-mandiri juga banyak. Ya enggak? Jadi sebenarnya bukan alasan dikarenakan divorce atau cerai orang tuanya atau misalkan utuh dari keluarga yang utuh kemudian anak itu bisa mempengaruhi. Bukan seperti itu, Bun. Menurut saya itu dari didikan awal. Jadi anak itu terlahir semuanya fitrah. Anak itu terlahir semuanya dia bersih, suci, dia seperti kertas yang kosong. Jadi terserah nih yang orang tuanya mau ngelukis apa, mau ngegambar apa, ya kan? Jadi tergantung orang tuanya nih mau ngegambar apa nih di kertas yang kosong ini, ya kan? Kalau orang tuanya misalkannya selalu menceritakan tentang kesedihan dan sebagainya, nanti anaknya nggak kuat, nggak strong, ya nggak? Jadi harus ditanamkan. Dan satu lagi saya selalu menemukan di balik anak-anak yang sukses, di balik anak-anak yang mandiri selalu ada orang tua yang hebat yang penuh dengan perjuangan dengan doa. Anak-anak yang sukses dari segi apapun itu selalu saya menemukan karena ada hebat doa, hebat orang tuanya, wabil khusus adalah ibunya. Selalu. Saya belum pernah bertemu dengan seseorang yang sukses kemudian yang orang tuanya tidak pernah mendoakan atau tidak pernah berjuang mati-matian begitu demi kesuksesan anaknya. Saya belum pernah ketemu. Kita nggak tahu aja, Bun. Di setiap kesuksesan seseorang siapapun itu ada doa hebat dari ibunya. Karena apa? Doa ibu itu, Bun, itu diijabah, Bun. Karena ridhollah firdol walidaini wasuhtullah suhti walidaini. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Ketika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Ketika doa dipanjatkan, ini ijabah. Kan orang tuanya ridho. Ada pusaka, memang ada pusaka yang Allah titipkan kepada kedua orang tua. Jadi kalau dimisalkannya nih, misalkannya bunda punya anaknya bandel susah dididik, ya kan? Misalkan anaknya bandel susah dididik, kemudian bunda minta doa kepada orang lain, menurut saya salah, Bun. Orang lain yang diminta doa sama bunda tidak memiliki pusaka. Apa pusakanya? Keridhaan Allah di dalamnya. Jadi yang hebat itu adalah ibunya sendiri yang berdoa. Tapi kan saya mah nggak bisa. Terus jangan juga berpikir seperti ini. Misalkan Umi gimana saya mau minta doakan sama orang tua, tapi orang tua saya mah tidak pernah sholat. Nggak ada urusan. Antara ibadah dengan tidaknya, antara seseorang ibadah atau tidak, sebentar. Urusan ibadah seseorang itu adalah urusan diri pribadi dengan Allah. Tetapi hubungan antara orang tua dengan anak, itu ada pusaka yang Allah simpan di kedua orang tua, disimpan sama Allah. Makanya saya tidak pernah mendapatkan anak yang sukses yang durhaka kepada kedua orang tua, nggak ada. Tetapi banyak anak yang sukses karena disia-siakan orang tua, itu banyak. Tapi ini pun harus anaknya tetap berbakti kepada orang tua. Jangan juga kita sebagai anak, ini cerita ibu kandung anak dalam perut hinggalah ia matang. Apa? Ini nulisnya nggak ngerti. Jadi saya pusing. Gara-gara itu apa? Ngomong apa? Ibunya kandung anak dalam perut hinggalah ia matang. Brother, bahasanya jangan pabelit liur karena untuk orang. Tadi saya sampai lupa saya ngejelasin. Tadi ngejelasin nyampe kemana? Nih, tidak pernah saya mendapatkan satu kisah seorang anak yang sukses tetapi dia durhaka kepada orang tuanya. Tidak pernah. Oh gitu. Sok aja bunda cek. Terus bagaimana kalau misalkan orang tuanya tidak pernah ngurusin, tidak pernah ngebesarin, tidak pernah membiayai masa bodoh, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Apakah kita sebagai anak harus tetap wajib berbakti? Tetap harus wajib berbakti. Tapi kan sakit hati, itu bukan urusan kita. Urusan orang tua misalkan tidak care, tidak memperhatikan, tidak mendidik, tidak membiayai, tidak memberikan kasih, itu mah urusan dia dengan Allah. Nanti akan ada perhitungan dengan Allah. Lah urusan kita mah sebagai anak. Bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua semampu kita. Tapi ingatlah, nih dengerin dulu. Ini kata-kata ini
adalah kata-kata yang real dan memang saya sudah menjalani. Dengarkan saya baik-baik. Sebesar apa kasih sayang yang kau berikan, sebesar itu pula kasih sayang yang akan kau terima. Sebesar apa kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anaknya, sebesar itu pula kasih sayang yang akan diberikan anaknya kepada orang tua. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang dia kurang care kepada anaknya, dia dulu tidak pernah membiayai, tidak pernah menasehati, tidak pernah mendidik, tidak pernah memberikan perhatian, tidak pernah memberikan cinta dan kasih sayang. Kemudian si anaknya tetap berbakti karena misalkan dia itu memang takut, dia tahu hukum ya kan. Misalkan harus tetap berbakti, tetapi tetap Bun, kasih sayang yang ada dalam hatinya itu tidak akan sebesar si anak ini memberikan kasih sayang kepada orang yang dia berjasa kepadanya, siapapun itu, entah itu gurunya atau neneknya atau ibunya. Ini juga pesan untuk bunda yang ada di sini. Mungkin ada salah satu di sini yang mungkin punya anak adopsi atau anak angkat. Anak adopsi atau anak angkat Bun, meskipun dia itu tak sedarah dengan kita, ketika kita memberikan cinta dan kasih sayang setulus hati kita tanpa pamrih, ingat ya, cinta dan kasih sayang itu, cinta dan kasih sayang ini sebentar nih, misalkannya punya anak asuh atau misalkan anak angkat atau anak adopsi, bunda memberikan kasih sayang dengan setulus hati bunda, ya kan. Kemudian sampai itu anak gede, kemudian baru bunda kasih tahu setelah gede bahwa sesungguhnya bunda bukanlah orang tuanya. Bunda nggak usah khawatir Bun, kasih sayang yang pernah bunda kasihkan kepada anak tersebut, dia tetap akan balik menyayangi bunda seperti apapun kisahnya. Karena segala sesuatu yang diberikan dengan hati itu akan diterima dengan hati pula. Seseorang yang benar-benar sayang Bun, meskipun tanpa diucapkan melalui kata-kata, tetap akan nyampe ke sini. Segala sesuatu yang disampaikan, yang diberikan dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, meskipun tak diungkapkan dengan kata-kata, itu akan sampai Bun. Saya punya guru yang tidak pernah bilang seperti ini, aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku menjagamu. Tidak pernah, bahkan tidak mengerti, tidak pandai dengan kata-kata, tidak pandai merangkai kata, ya kan. Tetapi dengan perhatian dia, meskipun tak diungkapkan dengan kata, itu nyampe Bun. Segala sesuatu yang disampaikan, yang diberikan dari hati, itu pasti akan nyampe ke hati juga. Nah, tetapi kita nih, kalau misalkan di sini statusnya adalah sebagai anak, kita status sebagai anak dan kita punya orang tua. Namanya perjalanan manusia itu kan berbeda-beda bunda ya. Ada orang yang dibesarkan dari keluarga yang utuh, ada juga yang dibesarkan dari keluarga yang cerai, ada juga yang dibesarkan oleh orang tua orang lain. Artinya adopsi atau anak angkat, ya kan. Itu kan bagian takdir aja, bagian perjalanan kehidupan yang memang harus dia lalui. Memang seperti itu, skenario Allahnya memang harus seperti itu. Tetapi yang mau saya kasih tahu ini adalah ketika kita memberikan sesuatu dengan hati, maka akan dengan hati pula menerimanya. Kayak bunda kayak begini Bun, seseorang yang sayang sama bunda, siapa aja lah, terserah lah ya. Misalkan seseorang yang sayang sama bunda atau yang sayang yang di sinilah, misalkannya seseorang tanpa kata-kata, nggak bisa merayu, nggak bisa merangkai kata yang indah, nggak bisa, kan memang kosakatanya terbatas ya kan. Tetapi dengan perhatian dia, dengan kasih sayang dia, dengan keterbatasan dia, tapi dia lakukan itu dari hati, itu akan sampai ke hati bunda. Serius, dan itu pasti akan diketahui. Kalaupun pernah melakukan kesalahan orang yang tulus ini, dengan berjalannya waktu, sementara kasih sayang yang dia berikan itu besar, tetap Bun, kesalahan itu akan terhapuskan, tetap akan nyambung. Hati itu urusannya dengan hati pula. Berapa banyak kita nih seseorang yang kayak misalkan seseorang yang mengatakan aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, cuma di bibir doang Bun. Itu beda kualitasnya dengan seseorang yang dia menyampaikan dengan hati meskipun tanpa kata-kata.
Satu lagi nih, saya mau kasih ilmu nih ya, disebutnya ilmu telepati, biar tahu. Sedikit aja, nggak usah memperdalam, ya kan.